Shalom, selamat malam. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentu luar biasa, bukan? Malam hari ini, seperti biasa, saya ingin membagikan renungan firman Tuhan. Seperti dalam hashtag saya, ayo sama-sama belajar. Belajar akan kebenaran firman Tuhan, biarkan kehidupan kita semakin hari, semakin berakar, berbuah, yang menyenangkan hati Tuhan. Malam hari ini saya ingin memberikan renungan di dalam Matius 25 ayat 1 sampai 13. Ada 5 poin yang penting yang saya catat malam hari ini dengan tema milikilah hati yang bijaksana. Di dalam Matius 25 ini, saudara-saudara, perikopnya gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Kita baca ya, di ayat 1 sampai 3 dulu, poin yang pertama. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di perumpamaan ini, di kisah ini diceritakan bahwa ada 10 gadis yang semua membawa pelita, namun ada 5 yang cuma membawa pelita saja, dan 5 gadis yang membawa juga minyak. Apa sih pelita itu, saudara? Kita baca di Mazmur 119 ayat 105 ya, saudara. Kita baca di Mazmur 19 ayat 105 yang berkata, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Berarti yang dimaksud dengan pelita itu adalah firman Tuhan. Kita memang harus mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Kita seringkali beribadah atau mendengarkan renungan-renungan tentang kebenaran firman Tuhan. Itu baik, saudara. Namun di satu sisi, kita tidak bisa hanya membawa pelita, membawa firman Tuhan itu aja dalam kehidupan kita. Karena apa, saudara? Firman Tuhan itu yang kita dengarkan, yang kita mendapat pengertian itu, harus kita kerjakan dalam kehidupan kita. Harus kita hidupi firman itu dalam kehidupan kita. Sehingga kita butuh minyak, saudara. Minyak itu melambangkan tentang Roh Kudus, di mana dengan kita mendengarkan firman Tuhan, kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan, Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk mengerjakan firman itu dalam kehidupan kita. Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk taat senantiasa akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga pelita dan minyak itu harus ada dalam kehidupan kita, saudara. Seperti kita dalam melakukan perjalanan, kendaraan kita di depan pasti ada lampu. Kita bisa hidup cuma dengan lampu mobil saja bisa, saudara. Perjalanan kita bisa tetap jalan. Tapi kita juga membutuhkan penerangan di jalan. Sehingga pandangan kita bisa lebih jelas, saudara. Bisa lebih jauh ke depan. Demikian juga dalam kehidupan kita. Seringkali kita mendengarkan firman Tuhan, mengerti akan firman Tuhan, tapi kita tidak melakukannya. Tidak bisa, tidak mampu melakukannya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Maka dari itu, kita butuh firman Tuhan, juga butuh minyak,
butuh Roh Kudus. Seperti dalam perjalanan tadi, kita butuh lampu yang di kendaraan kita untuk menerangi jalan kita, namun kita juga butuh lampu yang di jalan supaya pandangan kita, apa yang kita lihat itu lebih jelas dan lebih panjang, lebih jauh, saudara. Apakah saudara menyintai Roh Kudus? Apakah saudara sudah memiliki kerinduan agar Roh Kudus selalu memimpin kehidupan kita? Itu jawaban yang harus kita jawab pribadi lepas pribadi. Apakah Roh Kudus sudah diberikan tempat yang teristimewa di dalam hati kita? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jika kita benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus, maka hidup kita pasti menjadi terang, menjadi berkat bagi banyak orang. Biarkan pelita dan minyak itu, saudara, firman Tuhan dan Roh Kudus selalu menyatu dalam tubuh kita, dalam daging kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga melalui kehidupan kita, banyak orang dapat melihat bahwa ada Tuhan yang senantiasa memimpin hidup kita. Poin yang kedua, saudara, di dalam Matius 25 ayat 4 ya. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Di dalam buli. Itu artinya yang saya tangkap itu di dalam hati kita. Ya. Orang bijaksana itu adalah orang yang punya pandangan ke depan. Maaf saudara-saudara, firman Tuhan di dalam Matius ini berkata ada 5 gadis bijaksana, ada 5 gadis yang bodoh. Saya merasa kok begitu kasar ya, kok istilah bodoh. Tapi Tuhan berkata, memberikan perumpamaan ini sendiri bahwa ada 5 gadis yang bijaksana dan ada 5 gadis yang bodoh. Orang yang bijaksana bisa memiliki pandangan ke depan, jauh ke depan. Orang yang bodoh tidak bisa melihat pandangannya ke depan. Maaf saudara, misal saudara, di kaum muda yang masih sekolah, masih menuntut ilmu kuliah, kalau kita tahu bulan depan ada ujian, orang yang bijaksana itu akan belajar mulai sekarang, menyicil mulai sekarang untuk mempersiapkan yang terbaik di bulan depan, di saat dia ujian, supaya mendapat hasil yang terbaik. Orang yang dewasa sudah bekerja, dia pasti menyisihkan sedikit atau banyak penghasilan mereka untuk ditabung, saudara. Orang bijaksana selalu memikirkan masa depan, bukan saat-saat ini saja, bukan buat senang-senang hari ini saja. Jadi orang bijaksana itu punya wawasan ke depan. Hari ini kita memiliki hati bijaksana, maka pikiran kita sudah tahun depan, 2 tahun lagi, mau dibawa kemana rumah tangga kita, mau dibawa mana anak-anak kita, mau dibawa mana pekerjaan kita. Selalu berpikir ke depan. Orang yang bodoh, dia tidak memikirkan ke depan. Hari ini ada uang dihabiskan. Hari ini yang penting happy-happy. Kalau besok di kemudian hari, itu urusan belakang. Nah, itu pilihan, kita mau yang mana. Tapi firman malam hari ini mengingatkan kita, milikilah hati yang bijaksana dalam segala kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di dalam ayat 4 dikatakan, gadis-gadis bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak di dalam buli-buli mereka.
Yang dimaksud buli-buli mereka itu adalah hati mereka. Membawa minyak, membawa Roh Kudus masuk dalam hati mereka. Dan memberikan tempat yang terbaik buat Roh Kudus di dalam hati kita. Supaya Roh Kudus selalu memimpin kehidupan kita. Roh Kudus itu bisa mengubah sifat atau karakter seseorang. Banyak kesaksian, banyak hal yang kita dengar bahwa orang yang dulu berkarakter kurang baik, setelah menerima Tuhan dengan sungguh-sungguh, Roh Kudus mengubah karakternya, mengubah sifat yang kurang baik menjadi baik. Roh Kudus itu bisa mengubahkan cara berpikir kita, saudara. Diberi pikiran yang baru. Saya pernah mendengar ada orang yang selalu berpikiran negatif, selalu takut, pesimis, selalu melakukan hal-hal yang kurang berani, selalu takut-takut, khawatir, gelisah, panik, bimbang. Namun setelah dia mengenal Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang memimpin kehidupannya, maka cara berpikirnya saudara tersebut berubah. Dia menjadi orang yang optimis, selalu berkata-kata yang positif, dan memperoleh hasil yang luar biasa, saudara. Tidak pernah takut, tidak pernah khawatir, dan menyerahkan kehidupannya total ke dalam tangan Tuhan. Roh Kudus itu bisa mengubah kehidupan kita, saudara. Kalau cara berpikir kita dirubah oleh Roh Kudus, karakter kita, sifat kita dirubah oleh Roh Kudus, maka berkat akan diberikan oleh Roh Kudus, oleh Tuhan sendiri. Sehingga kehidupan kita bisa berubah. Bukan berarti kita pasti kaya, bukan. Kehidupan kita yang dulu gelisah, takut, sekarang penuh dengan damai sejahtera. Dulu yang cemberut, sekarang bisa sukacita dari berlimpah-limpah dari surga. Dulu yang berkekurangan, sekarang dicukupkan oleh Tuhan. Dulu yang sifat karakternya yang pemarah, pemabuk, hal-hal yang jelek dilakukannya, sekarang diganti dengan hal yang baru. Semua bisa dirubah oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah Allah itu sendiri. Roh Kudus adalah Tuhan yang memiliki kehidupan kita saat ini sampai selama-lamanya. Poin yang ketiga di Matius 25 ayat 5, saudara ya. Poin yang ketiga di dalam Matius 25 ayat 5. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang, juga mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Ini seringkali kita ngalami, saudara. Kalau saya aplikasikan dalam kehidupan kita, kita sering berdoa, memohon sesuatu yang daripada Tuhan. Namun seakan-akan Tuhan tidak menjawab dan mengabulkan doa kita, sehingga kita bisa tertidur, kita bisa lalai, kita bisa kendor, iman kita bisa kendor. Kalau saya tangkap di ayat 5 ini, saudara, di poin ke-5 ini, itu berbicara tentang waktu. Di mana waktu itu, saudara, salah satu cara untuk menguji segala sesuatu. Orang itu bisa dikatakan baik, jujur, apapun, segala sesuatu itu dinilai dari waktu. Contohnya seperti di dalam janji nikah, dikatakan, aku menerima engkau sebagai istriku, aku menerima engkau sebagai suamiku, dalam suka maupun duka, dalam senang maupun susah, diberkati maupun tidak diberkati, sehat maupun sakit. Itu janji nikah, saudara.
Namun seringkali saya menemukan banyak anak-anak Tuhan dengan berjalannya waktu, kehidupan nikahnya amburadul karena dia tidak tahan dengan ujian-ujian yang Tuhan izinkan mereka alami. Sehingga rumah tangganya banyak konflik, retak, bahkan perpisahan yang dialami. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, waktu itu adalah salah satu cara untuk mengetahui keaslian karakter seseorang. Berapa lama Bapak Ibu Saudara kekasih sudah mengenal, sudah percaya kepada Tuhan Yesus? Apakah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, atau 5 tahun, 2 tahun? Berapa lama saudara percaya kepada Tuhan Yesus? Namun, kita harus bertanya dalam diri kita, apakah pelita itu masih menyala-nyala akan Tuhan? Seperti kita pertama kali bertobat. Apakah ada roh yang menyala-nyala dalam kehidupan kita? Waktu itu adalah salah satu cara untuk menguji hati kita, saudara. Menguji kehidupan kita. Apakah kita sudah punya komitmen setia sampai akhir dalam pengiringan kita kepada Tuhan? Mari saudara, kita harus berjanji. Kita akan tetap setia sampai akhir. Janji kita kepada Tuhan dapat menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, waktu itu adalah sesuatu yang sangat-sangat berharga. Mahal sekali, bahkan yang paling berharga. Orang bijaksana akan mengisi waktu-waktunya dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang baik. Dia tidak mau mengisi waktu yang tersisa di hidup ini dengan hal-hal yang negatif. Orang yang bijaksana. Karena dia menyadari hidup ini hanya sementara, singkat. Dia tidak mau mengisi hal-hal yang negatif. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, waktu itu bisa kita jalani, ya, bisa kita pakai, tetapi kita bukan pemiliknya. Kita tidak bisa memiliki waktu itu. Semua itu adalah milik Tuhan. Setiap daripada kita, Tuhan kasih pinjaman, titipan, waktu yang berbeda-beda. Ada yang 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun. Ada juga yang 5 tahun, 10 tahun, 20, 30, 40 tahun. Jadi kita tidak tahu Tuhan titipkan waktu itu berapa lama dalam kehidupan kita. Maka dari itu saudara, bijaksanalah dalam sisa waktu kita. Supaya kehidupan kita mulai hari ini kita tata, kita perhatikan supaya berkenan di hadapan Tuhan. Poin yang keempat, di dalam ayat 9 dan 8 dan 9. Poin yang keempat, saudara, di dalam Matius 25 ayat 8 dan 9. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak
dan beli di situ. Tuhan Yesus dalam firman-Nya mengajarkan kita untuk bermurah hati, untuk penuh dengan belas kasihan. Namun di perumpamaan ini, saudara, gadis-gadis yang bodoh itu meminta minyak sedikit kepada 5 gadis yang bijaksana. Tetapi 5 gadis bijaksana itu berkata, tidak, dia tidak mau memberikan, saudara. Namun Tuhan tidak menyalahkan gadis-gadis itu. Karena apa? Pada waktu Tuhan datang di dalam perikop ini, cerita ini, perumpamaan ini, 5 gadis bijaksana itu diterima masuk dalam kerajaan surga, memperoleh keselamatan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita bicara tentang keselamatan ini adalah urusan kita masing-masing. Pribadi lepas pribadi. Kita tidak bisa nunut atau nebeng kepada istri, suami, anak, orang tua, mertua, teman, saudara, guru rohani, hamba-hamba Tuhan, tidak bisa, saudara. Itu urusan pribadi lepas pribadi. Dan kita harus berkata, keselamatan tidak bisa kita share. Kita bisa memberitakan Injil, kita bisa memberitakan keselamatan kepada orang lain supaya mereka dapat mengerti dan mengambil satu sikap. Tapi tentang keselamatan pribadi, itu urusan kita masing-masing kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saudara yang mendengarkan renungan saya malam hari ini, bukan satu kebetulan. Ini adalah rencana Tuhan untuk mengingatkan kita semua bahwa keselamatan itu sangat berharga buat kehidupan kita. Jangan tukar keselamatan kita dengan uang. Jangan tukar keselamatan kita dengan jodoh. Jangan tukar keselamatan kita dengan jabatan atau hal-hal duniawi yang lain. Karena keselamatan kita ini jauh lebih berharga dari semua itu. Percayalah. Kami percaya, jika kita terus mengerjakan keselamatan itu, maka pada waktu kita nanti menghadap tahta pengadilan Kristus, kita bisa diterima dan dilayakkan masuk dalam kerajaan surga. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita boleh mengidolakan imam-imam atau hamba-hamba Tuhan, saudara. Tapi kita tak bisa nunut tentang keselamatan. Itu urusan kita masing-masing. Keselamatan adalah tanggung jawab kita kepada Tuhan kelak di tahta pengadilan Kristus masing-masing, saudara. Tidak ada orang lain yang bisa andil dalam keselamatan kita, dalam pengadilan kita. Kita harus bertanggung jawab apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Sehingga kita pada waktu menghadap tahta pengadilan Kristus, kita harus benar-benar memastikan bahwa kita dilayakkan masuk dalam kerajaan surga. Di dalam Matius, poin kelima, di dalam Matius 25 ayat 10-13, saya bacakan poin-poinnya saja, intinya saja. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Yang 11, poinnya, intinya saja. Gadis-gadis lain berkata, bukakanlah kami pintu. Yang 12, saya ambil intinya. Tuhan berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal engkau. Poin 12 dikatakan, Tuhan tidak mengenal engkau, mengenal kamu.
13, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Di 13 dikatakan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Orang yang bijaksana, dia akan selalu siap jika momentum itu datang, panggilan itu datang di dalam kehidupannya. Bagian kita hanya mempersiapkan senantiasa hati dan pikiran kita jika Tuhan Yesus datang kedua kalinya dalam bentuk pribadi maupun massal. Kita tidak usah memikirkan kapan Tuhan Yesus datang. Kapan ya, tidak usah. Itu urusan Tuhan, urusan kita. Kita menjaga hati kita, menjaga hidup kita, sehingga pada waktu hari baik kita datang, pada akhir hidup kita benar-benar dilayakkan untuk masuk dalam kerajaan surga. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita harus bisa mengerti bahwa apa yang menjadi tugas kita untuk berjaga-jaga pada waktu Tuhan datang, pada waktu hari baik kita datang, kita selalu siap. Kita harus selalu siap sedia dan selalu percaya dan memastikan minyak itu selalu ada. Dan kita harus mempersiapkan segala sesuatu sampai hari baik kita datang. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, kita tidak tahu hari baik kita kapan. Kita tidak tahu usia kita sampai kapan. Maka dari itu saudara, renungan malam hari ini, bagi siapapun yang mendengar, saudaraku, mumpung ada waktu, ayo kita berbenah diri. Kita sama-sama belajar. Supaya kehidupan kita semakin hari, semakin memuliakan nama Tuhan. Tidak sembarangan saudara. Orang bijaksana hidup tidak sembarangan. Dia akan menjaga kehidupannya, menjaga perkataannya, menjaga segala sesuatunya. Sehingga pada akhir hidupnya, kemenangan, keselamatan yang kekal dari Tuhan sendiri diberikan kepadanya. Orang bijaksana akan selalu siap dan percaya dan memastikan minyak itu selalu ada dalam kehidupannya. Maka dari itu saudara, kita harus menjaga hati dan pikiran kita, perilaku kita, sehingga pada waktu panggilan itu datang, kita sudah siap sedia. Dan kita dijemput oleh Tuhan masuk dalam kerajaan surga. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Biarkan malam hari ini, jika saudara merasa firman ini untuk saudara, saya berharap, menghimbau, ambil keputusan untuk menjadi orang-orang yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan, meninggalkan cara-cara hidup yang lama, sehingga kita tidak menyesal di kemudian hari. Itu saja renungan firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan di hati saudara, pendengar maupun siapapun juga. Biarkan renungan ini bagi kalangan Kristiani untuk menumbuhkan, menguatkan iman kita, sehingga pada pengiringan kita kepada Tuhan, kita benar-benar mantap dan kita harus bijaksana dalam memutuskan segala sesuatu, sehingga pada akhir hidup kita benar-benar dilayakkan benar-benar kita dilayakkan masuk dalam kerajaan surga. Itu saja. Tuhan Yesus memberkati
Shalom.